Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus di pagi hari yang berbahagia ini. Marilah kita sama-sama menyiapkan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca pagi ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi petunjuk dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 25 ayat 4. Saya berikan tema, beritahukanlah jalan-Mu kepadaku Tuhan. Mari kita meminta kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu, tidak mengerti yang mana jalan Tuhan. Kata jalan bisa juga rencana, yang mana apa yang menjadi rencana Tuhan. Mari kita minta supaya Tuhan tunjukkan kepada kita, Tuhan memberitahukan kepada kita segala rencana Tuhan. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Pemazmur sangat ingin mengetahui jalan-jalan Allah. Orang percaya mungkin mengetahui sesuatu tentang perbuatan Allah, misalnya masalah keselamatan, juga masalah mujizat. Tetapi prinsip-prinsip dasar untuk mengetahui jalan-jalan Allah dalam Mazmur ini adalah sebagai berikut. Prinsip yang pertama, kita lihat di sini, kita harus sungguh-sungguh ingin. Kita harus sungguh-sungguh ingin, maksudnya kita perlu memiliki keinginan untuk dipimpin ke dalam jalan-jalan Allah yang benar dan kebenaran firman-Nya. Mazmur 25 ayat 4, beritahukanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mengenal Allah dan jalan-Nya mungkin menuntun kita kepada penderitaan dan kerugian yang mungkin tidak akan kita alami kalau tidak mengikut Yesus. Nah, kadang-kadang mungkin kita berpikir saya ikut Tuhan tapi saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, malah seperti rugi. Tapi baik, memang itu firman Tuhan. Coba kita baca Kisah pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan, mereka ini adalah murid-murid Paulus dan teman-temannya, menguatkan hati murid-murid itu. Murid-murid di sini adalah orang percaya, dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, luar biasa. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Karena itu ketika kita memahami ini, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua, kita harus ingin sekali menaruh harapan pada Allah saja sepanjang hari. Letakkanlah harapanmu kepada Tuhan sepanjang hari. Besok lagi sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Puji Tuhan. Mari kita belajar bersabar menantikan Tuhan setiap waktu. Mazmur 31 ayat 4, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Dia bukit batu perlindungan kita. Dia tempat pertahanan, kita bisa bertahan karena Tuhan. Dan kita bisa, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan membimbing kita. Kita perlu bimbingan Tuhan. Bimbinglah aku Tuhan. Biarlah itu menjadi doa kita pada pagi hari ini. Yang ketiga, kita harus tunduk pada Allah dengan rendah hati. Mazmur 25 ayat 9, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati, mengabdikan diri kepada hidup yang saleh. Ayat yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mereka yang takut akan Tuhan. Ayat 12-14, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau kita takut kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan
yang mana yang kita harus pilih. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini kami belajar kembali firman Tuhan. Kami rindu Tuhan tuntun kami. Tuhan tunjukkan jalan yang kami harus pilih, supaya kami tidak salah langkah, kami tidak salah sasaran dalam menjalani kehidupan ini. Ini doa kami, bersyukur Tuhan tolong berkati mereka yang lemah, kuatkan, sakit jamah sembuhkan, susah hiburkan Tuhan. Tolong Bapa, berbagai masalah persoalan yang mereka hadapi, Engkaulah yang akan menuntun langkah kami semuanya. Ini doa kami, bangsa dan negara kami, pemerintah, berkati dari pusat sampai daerah, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.